Assalamualaikum. Hari ini aku mau membuat kue nona manis yang rasanya enak, lembut, gurih banget, dan ada manis-manisnya. Penasaran gimana cara membuatnya? Yuk langsung kita simak videonya sampai selesai. Pertama, ini aku masak dulu santan sebanyak 750 ml dan tambahkan 2 lembar daun pandan. Rebus sampai agak sedikit mendidih. Jangan sampai terlalu mendidih banget ya. Sambil terus diaduk-aduk biar tidak pecah santannya. Kemudian matikan api kompornya. Ada 1 butir telur, 125 gram gula halus, 125 gram tepung terigu, dan 250 ml santan. Siapkan wadah atau mangkok, pecahkan telur, masukkan gula halus, dan aduk-aduk sampai tercampur rata. Ini penggunaan gula halusnya untuk mempermudah mengaduk supaya cepat larut gulanya. Setelah tercampur rata, lalu masukkan tepung terigu dan masukkan juga santan. Ini aku masukkan setengahnya dulu. Kemudian aduk-aduk kembali sampai rata. Setelah tercampur rata, tuang sisa santan, aduk-aduk terus sampai tercampur rata, dan ini kita sisihkan dulu ya. Lalu siapkan wajan atau panci, masukkan 60 gram gula pasir, 30 gram tepung maizena, 250 ml jus pandan dan santan, setengah sendok teh garam, dan setengah sendok teh pasta pandan. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Lalu nyalakan api kompornya. Masak dengan api kecil saja sambil terus diaduk-aduk sampai mengental. Nah, setelah adonannya sudah mengental seperti ini, lalu tuang adonan putih yang sudah dibuat tadi. Aduk-aduk sampai kedua bahan ini tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya, siapkan panci, masukkan 1 sendok makan tepung beras, 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, dan 250 ml santan. Aduk-aduk dulu sebelum dimasak. Kemudian masak di atas kompor dengan api kecil saja sampai agak mengental. Dan meletup-letup seperti ini. Kemudian ini bisa dimatikan api kompornya. Dan masih dalam keadaan panas, masukkan ke dalam botol saus seperti ini. Kemudian tutup botol sausnya. Lalu ini aku masukkan adonan hijaunya ke dalam gelas ukur supaya memudahkan saat menuang ke dalam cetakan. Lanjut siapkan cetakan kue talam dan olesi dengan sedikit minyak. Ini mengolesinya hanya pada saat pertama saja, selanjutnya sudah tidak perlu dioles lagi ya. Tuang adonan hijau ke dalam cetakan sampai 3/4 cetakan saja. Lakukan sampai semua cetakan terisi. Oh ya, ini aku menggunakan cetakan kue talam yang besar ya. Kemudian tuang adonan putih di atasnya, usahakan jangan sampai penuh ya, supaya nanti tidak luber saat dikukus. Tuang adonan putih sampai selesai. Ini sudah aku siapkan kukusan dan airnya sudah mendidih. Langsung saja masukkan ke dalam kukusan.
Dan jangan lupa tutup kukusannya dilapisi dengan kain bersih atau serbet supaya uap panasnya tidak menetes ke adonan. Kukus selama 15-20 menit dengan api kecil. Ingat ya, dengan api kecil supaya adonannya tidak luber atau keluar dari cetakan. Nah, ini kue nona manisnya sudah matang. Angkat pelan-pelan saja ya, karena ini masih panas dan kuenya masih lembek. Mudah sekali hancur ataupun tumpah. Ini kue nona manisnya sudah dingin, baru bisa dikeluarkan dari cetakan. Mengeluarkannya harus dalam keadaan benar-benar sudah dingin. Untuk cara mengeluarkan kue nona manis dari cetakan, ini aku gunakan pisau plastik. Buat potong kue atau bolu, atau dengan alat apapun ya, seadanya di rumah. Boleh juga pakai tusuk gigi atau alat lainnya. Intinya yang memudahkan saat mengeluarkan kue nona manis dari cetakan supaya tidak merusak kuenya. Dari satu resep ini menghasilkan 20 piece kue nona manis. Nah, ini dia kue nona manisnya, kelihatan lentur banget, lembut, lumer di mulut, enak banget dan rasanya gurih banget. Oke, sekian dulu videonya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.